sejarah. Jadi memang yang lebih padat ngantor di DPP Senin sampai Jumat lantai 5. Kalau mau produk-produk buku-buku ya, terbitan dari DPP PKS. Kemudian ya PKS adalah partai yang berawal dari Partai Keadilan yang lahir pada tahun 12 Agustus 1918. Jadi lahir dari rahim reformasi. Kalau tadi Bapak-bapak sudah sangat bersemangat, saya akan menatap dengan gaya yang santai saja ya. Ya, kemudian kalau bicara terkait kemudian menjadi PKS pada tahun 2003, tingkat tidak lolos electoral threshold 2% pada 1999, kemudian berubah menjadi Partai Keadilan Sejahtera dan ikut pemilu di 2004. Berhasil lolos parliamentary threshold ya, parliamentary threshold kan 2009 ya, maka itu masih EP dengan 7,3% seterusnya. Kemudian ideologi ya, kalau ideologi kita semua sih kebanyakan mahasiswa ilmu politik, Mbak Nurul juga master ilmu politik di UI, bahwa ideologi menurut Klaus van Beene adalah yang bisa membuat partai itu menjadi long term ya, jadi panjang ya, sustainable kalau dia memiliki ideologi yang jelas, sehingga Partai Keadilan Sejahtera atau PKS berideologi Islam, tapi kita membagi menjadi principal ideology dengan working ideology. The principal ideology adalah satu hal yang sifatnya normatif, subjektif. Artinya belum tentu orang-orang yang tidak katakanlah di luar ya, yang berideologi Islam belum tentu menganggap itu sebagai katakanlah ideologi yang mereka setuju atau suka. Tetapi ketika sudah diimplementasikan menjadi working ideology, nah kalau prinsip Islam itu misalnya keadilan, maka dalam working ideology itu ada di dalam falsafah perjuangan PKS dan ada dalam platform PKS. Itu contohnya adalah keadilan dalam politik adalah wujudnya demokrasi ya, keadilan dalam gender wujudnya adalah kemitraan, keadilan dalam ekonomi wujudnya adalah ekonomi egaliter, nah seterusnya. Jadi ini yang kemudian terkait dengan program. Tadi Mas mengatakan bahwa sebaiknya kita bicara juga terkait dengan program. Tapi saya juga tertarik untuk mengomentari beberapa ungkapan-ungkapan yang keluar ini. Jadi sebenarnya kalau kita, maaf ya, kalau kita kemudian teriak-teriak edukasi gitu kepada Mbak Reni atau kepada mahasiswa atau jurusan ilmu politik, saya alumnus ilmu politik sini Pak ya. Ya sebenarnya kita yang harus, partai politik ini lebih dulu yang harus memang mengedukasi masyarakat. Artinya fungsi partai politik kan salah satunya menurut Prof. Miriam Dudiarjo adalah edukasi ya. Jadi walaupun tadi pihak kampus hanyalah membantu kalau yang voters ini adalah pemilih pemula ini agar diharapkan pemilih-pemilih yang rasional ya. Tetapi kalau memang ada orang yang memilih atas dasar kedekatan kekerabatan, itu memang ada masalahnya. Kalau ada yang memilih karena ini, nah yang mungkin diharapkan adalah memilih dalam pengertian rational choice gitu ya, yang kemudian mereka berdasarkan rasional mereka. Seperti kemudian ungkapan lagi, saya percaya namanya politik is personal, politik is local. Jadi walaupun katakanlah satu partai misalnya dalam hal tertentu kemudian terkena efek pencitraan yang buruk, tetapi ketika aloknya seperti Mbak Nurul ya, kemudian calegnya beberapa di sini dengan caleg, kemudian memang konkret, turun di tengah masyarakat, menyapa masyarakat dan tidak kemudian juga berprasangka bahwa masyarakat pasti akan meminta. Ya kadang-kadang mereka juga meminta untuk satu hal jangka panjang. Kalau nanti ibu jadi atau bapak jadi, apa yang akan bapak kontribusikan? Karena ketika saya kembali ke Bekasi, di Dapil Bekasi, ya kami ingin bahwa kali ini masalah ya sodetan kali ini agar kemudian banjir ini tidak berulang seminggu 3 kali. Jadi nggak semua kok, nggak semua di antara mereka, tergantung bagaimana kita menyapa. Karena kadang-kadang yang justru merusak masyarakat itu juga adalah partai politik dengan membiasakan mereka untuk memberi ya sifatnya materi. Nah kemudian kemudian saya juga sedikit mengomentari lagi terkait dengan Pak pemimpin. Jadi memang masyarakat Indonesia ini tingkat pendidikan rata-ratanya kalau kita masih 7,5 tahun ya, artinya kalau tingkat mahasiswa itu angkanya masih kecil sekali
ya, tapi 7,5 tahun. Sehingga pragmatisme di Indonesia itu jelas berbeda. Kebetulan judul disertasi saya memperbandingkan PKS dengan apa di Turki. Nah, saya melihat bahwa masyarakat pragmatisme di luar negeri, yang kebetulan Turki yang saya pelajari, itu sangat berbeda. Mereka mengatakan begini, walaupun saya secara ideologis, ini saya sekuler, secara ideologis saya Kemalis, tetapi secara pragmatis saya harus memilih Party atau AKP karena dia terbukti untuk memperbaiki ekonomi. Itu pragmatisme mereka. Bahkan partai yang lain ada namanya MHP dan CHP, itu ketika menawarkan bantuan katakanlah seperti BLT gitu ya, kemudian nawarin voucher 600 lira setahun kalau mereka menang, itu malah nggak dipilih. Nah, karena memang tingkat edukasi mereka sudah sangat baik gitu ya. Nah, sudah sangat baik, itu sangat mempengaruhi tingkat kemudian kesadaran masyarakat untuk memilih berdasarkan katakanlah alasan-alasan yang jelas. Nah, kemudian terkait dengan pemuda, saya berharap memang para pemuda ini terutama ya pemilih-pemilih pemula yang cerdas, yang benar-benar, saya percaya pemilih pemula ini bersih dari money politics, ya. Karena apa? Mereka tidak membutuhkan itu. Mereka ada agent of change, ya. Mereka adalah agen-agen berubah. Kalau mereka merasa bisa bermitrakan dengan alam-alam tertentu atau dengan partai-partai tertentu, walaupun sudah melalui perdebatan-perdebatan, mungkin mereka juga menghujat, mereka juga berargumentasi yang tajam, yang pedas. Tapi ketika bisa dipuaskan secara ya logis dan rasional tadi dan alasan yang masuk akal, mereka bisa berbalik untuk kemudian ikut memperjuangkan, ya, dan tanpa ada imbalan-imbalan terkait dengan ini. Jadi memang pemilih pemula seperti ini bisa menjadi model yang ideal karena memang rata-rata sudah pendidikannya kan SMA ke atas yang bisa memilih sebagai pemilih pemula. Nah, kalau saya lihat di beberapa negara juga umumnya mahasiswa atau pemuda yang sekarang menjadi pemimpin-pemimpin di negeri-negeri itu adalah mereka sudah memulai karir politiknya sejak SMA. Ya, jadi juga jangan alergi terhadap politik. Benar tadi Bapak mengatakan siapa yang politik kotor. Kalau ada satu paham di Saudi misalnya, asyasa anajasa gitu ya, politik najis gitu. Atau misalnya di Turki, auzubillahi minasyaitonirrajim wa minas siyasah gitu ya. Aku berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk dan dari politik. Itu karena memang trauma-trauma mereka. Karena mungkin paradigma yang dipakai adalah paradigma Lord Acton. Power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely. Nah, tetapi mungkin memang tugas kita semua di sini mudah-mudahan untuk bisa membuktikan secara konkret ya bahwa bagaimanapun partai politik adalah pilar bagi demokrasi. Partai politik tidak bisa juga kemudian karena trustnya itu sudah sangat rendah kemudian ditiadakan karena sendi demokrasi itu adalah salah satunya partai politik. Nah, kembali kalau soal trust tadi, politik is personal, politik is local. Jadi mudah-mudahan bisa memilihnya atas dasar dengan trust yang memang kita mengenal orangnya secara benar. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.